Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Putarani dengan NIM 22522272. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Supply Chain Management, eh, khususnya pada bagian analisis sistem rantai pasok pada UMKM Biada Bo Debo. Oke, langsung saja pada bagian yang pertama itu latar belakang, di mana UMKM ini memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, persaingan global dan kemajuan teknologi menimbulkan tantangan seperti pemenuhan permintaan pasar, konsistensi kualitas produk, dan pengendalian biaya operasional. Supply chain management juga menjadi strategi kunci untuk mengatasi tantangan ini. SCM mengatur aliran barang, informasi, dan dana dari pemasok hingga konsumen secara terintegrasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan mempercepat distribusi serta dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Saat ini banyak UMKM masih menggunakan metode konvensional yang sering memicu keterlambatan pasokan, ketidakseimbangan stok, dan tingginya biaya logistik. Digitalisasi CM melalui sistem manajemen persediaan, perencanaan produksi, dan e-commerce memungkinkan integrasi data secara real-time, memudahkan pemantauan arus barang, dan mempercepat respon terhadap permintaan pasar. Oleh karena itu, penerapan SIM bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan strategis untuk meningkatkan efisiensi, menekan biaya, dan memperkuat daya saing UMKM di pasar domestik maupun global. Selanjutnya, tujuan pengamatan dan penulisan laporan ini dilakukan yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi dan menggambarkan sistem rantai pasok pada UMKM. Yang kedua yaitu menganalisis kinerja rantai pasok berdasarkan indikator kunci performa atau KPI. Dan yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasok UMKM. Kemudian metode pengambilan data dilakukan dengan tiga metode utama yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Untuk wawancara sendiri dilakukan secara langsung dengan pemilik dan karyawan UMKM Biada Bobedo untuk mendapatkan informasi mendalam terkait sistem rantai pasok yang dijalankan. Dan yang kedua dilakukan langsung dengan observasi pada UMKM untuk melihat kondisi nyata di lapangan. Observasi mencakup tata letak dan alur kerja produksi, penerimaan bahan baku, penyimpanan, proses perakitan dan pengemasan hingga aktivitas distribusi kepada pelanggan. Dan yang ketiga yaitu studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data pendukung seperti catatan pembelian bahan baku, data penjualan baik offline maupun online, serta catatan persediaan bahan baku dan produk jadi, dan yang terakhir itu dokumen pendukung lainnya. Untuk profil UMKM Beada Bobedo ini sendiri yaitu nama UMKM-nya yaitu Beada Bobedo. Untuk jenis produk atau barang yang dihasilkan yaitu barang-barang berbasis manik-manik seperti kalung, gelang, dan aksesoris lainnya. UMKM ini beralokasi di Jalan Godean, Yogyakarta, didirikan pada tahun 2021 dengan jam operasionalnya dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Dengan struktur organisasi di mana usaha UMKM ini mempunyai 4 karyawan dan 1 orang pemilik usaha. Kemudian untuk volume produksinya, yaitu memproduksi rata-rata sekitar 120 sampai 150 unit produk per bulan. Kemudian untuk pangsa pasarnya sendiri itu mencakup pasar lokal Yogyakarta melalui penjualan langsung di toko fisik serta pasar regional dan nasional melalui penjualan online di platform e-commerce dan media sosial. Kemudian untuk sistem rantai pasok UMKM Bedo-Bedo ini sendiri yaitu yang pertama dari supplier, terus produksi, diteruskan kepada distribusi dan pelanggan. Untuk supplier sendiri itu pada bagian supplier bahan baku utama seperti manik-manik, tali, nilon, kawat, dan komponen aksesoris lainnya dimulai dari pemasok lokal Yogyakarta serta beberapa pemasok dari Jakarta. Frekuensi pasokan ini sendiri dilakukan setiap 2 minggu atau menyesuaikan dengan kebutuhan produksi. Untuk selanjutnya pada bagian proses produksi dilakukan secara manual oleh tim rajin di lokasi UMKM dengan tahapan produksi meliputi perancangan desain, perakitan manik-manik, finishing hingga pengemasan. Dan untuk selanjutnya pendistribusian dilakukan melalui 2 jalur, yaitu penjualan offline di toko fisik dan melalui penjualan online melalui platform e-commerce. Dan yang terakhir itu pada pelanggan, di mana pelanggan akhir ini meliputi pembeli lokal di Yogyakarta,
pembeli dari wilayah regional seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, serta pelanggan dari luar daerah melalui platform online. Oke, selanjutnya yaitu analisis kinerja rantai pasok, di mana berdasarkan tabel yang terlihat, yang pertama pada bagian indikator, di mana lead time pengadaan bahan bakunya, di mana hasil pengukuran menunjukkan 5 sampai 7 hari, dengan targetnya kecil sama dari 5 hari, di mana evaluasinya melebihi target saat permintaan tinggi perlu pemasok cadangan. Kemudian untuk waktu proses produksi, itu hasil pengukurannya waktu pengukurannya 2 sampai 3 hari per batch, di mana targetnya kecil sama atau kecil dari 3 hari, di mana evaluasinya yaitu perlu perencanaan lebih baik untuk desain khusus. Untuk indikator dan selanjutnya itu biaya penyimpanan, di mana biaya penyimpanan ini berada pada kisaran 300.000 per bulan, itu sesuai dengan target. Rendahnya biaya ini dipengaruhi model make to order sehingga jumlah stok yang disimpan relatif kecil. Kemudian untuk indikator selanjutnya itu ketepatan waktu pengiriman, di mana tingkat ketepatan pengiriman ini mencapai 92%, sedikit di bawah target yaitu 95%. Terlambatan terutama disebabkan oleh kendala pada pihak jasa ekspedisi dan penumpukan pesanan saat kode ramai. Kemudian untuk indikator selanjutnya itu tingkat kepuasan pelanggan, di mana mencapai skor 4,3 dari 5, menunjukkan penerimaan yang baik. Keluhan yang muncul terkait keterlambatan pengiriman dan variasi desain terbatas, itu dengan evaluasinya yaitu perlu peningkatan layanan pengiriman dan variasi desain. Kemudian untuk permasalahan yang dihadapi dalam UKM ini sendiri itu menghadapi beberapa permasalahan dalam sistem rantai pasoknya. Seperti yaitu lead time pengadaan bahan baku yang sering melebihi target, ketepatan waktu pengiriman yang belum mencapai standar, dan variasi desain produk yang masih terbatas. Hal ini terjadi disebabkan oleh keterbatasan stok dari pemasok utama, ketergantungan pada seluruh jasa ekspedisi, serta minimnya inovasi. Kemudian yang terlibat dalam permasalahan ini meliputi UMKM, karyawan produksi, pemasok bahan baku, dan pihak jasa ekspedisi. Eh, Permasalahan ini muncul yang adalah di lokasi produksi UMKM di Debo di Yogyakarta itu sendiri, pada bagian pengadaan bahan baku, gudang penyimpanan, hingga jalur distribusi pengiriman. Dan waktu terjadinya itu sering terjadi adalah saat periode permintaan tinggi atau musim ramai penjualan. Dan bagaimana dampaknya? Permasalahan ini menghambat kelancaran pasokan, menurunkan ketepatan waktu pengiriman, serta mengurangi daya tarik produk di mata pelanggan. Kemudian untuk rekomendasi perbaikan, yaitu pada yang pertama yaitu Lean atau pengurangan pemborosan, dengan cara mengoptimalkan manajemen bahan baku dengan pembelian berbasis data penjualan historis untuk mengurangi risiko kelebihan stok dan biaya penyimpanan. Kemudian implementasi dilakukan dengan membuat jadwal pembelian rutin dan menetapkan pre-order point. Kemudian yang kedua yaitu adaptif terhadap permintaan, di mana dengan menerapkan sistem produksi fleksibel dengan pemisahan jalur produksi antara produk reguler dan desain kostum. Dengan mengimplementasikan dilakukan dengan menyusun jadwal produksi terpisah agar dapat merespon perubahan permintaan pasar lebih cepat. Kemudian untuk yang ketiga itu green atau ramah lingkungan, dengan mengoptimalkan atau menggunakan kemasan ramah lingkungan seperti kertas daur ulang atau pouch kain, serta meminimalkan limbah produksi. Dengan mengimplementasikan dilakukan dengan mengganti bahan kemasan secara bertahap dan mengedukasi pelanggan tentang nilai produk ramah lingkungan. Dan yang keempat yaitu teknologi digital, misalnya pencatatan digital, sistem informasi sederhana. Dengan memanfaatkan aplikasi pencatatan digital sederhana, misalnya Excel, yang terintegrasi Google Drive atau aplikasi inventory gratis untuk memantau stok bahan baku dan penjualan secara real time. Dengan mengimplementasikannya dilakukan dengan pelatihan singkat bagi karyawan agar dapat mengomparasikan sistem ini. Kemudian untuk kesimpulan, ringkasan temuan utama yaitu pada rantai pasok UMKM Biada Bobedo ini sederhana namun perlu perbaikan. Item bahan baku sering melebihi target saat permintaan tinggi. Ketepatan pengiriman hanya 90% akibat ketergantungan pada satu ekspedisi dan variasi desain terbatas
karena kurangnya inovasi. Kemudian implikasi perbaikannya diusulkan penerapan Lean atau reorder point berbasis data, serta jalur produksi reguler dan custom terpisah. Kemudian ada juga bentuk bagian green, yaitu kemasan ramah lingkungan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pencatatan stok dan pengambilan keputusan cepat. Dan yang keempat, untuk refleksi mahasiswa, mahasiswa memahami penerapan SCM pada UMKM dapat meningkatkan efisiensi kepuasan pelanggan dan daya saing sekaligus menghubungkan teori dengan praktik nyata. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.